Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailan. Assalamualaikum ya Syahiduna wa mursiduna Syaman sahibul wafatajul arifin wa usulihim wa furuhim wa ahli silsilatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi li adai afdhalit ta'ati wa iktisabi akmalis sa'adati, wa ashhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalati, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqati, wa ala alihi wa ashabihi al-anzumin nirati salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawati amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Asia Tenggara. Dan selamat malam sahabat MDNH, selamat malam sahabat Jatman, PBNU, MSPPM, dan ormas-ormas yang lain ya, Banser ya. Semoga semua sahabat dimanapun berada, yang di Kalimantan, yang di Kisaran, di Medan ya, di Madura, Jawa Tengah, dan semoga semuanya dimanapun Anda berada malam hari ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita
sampaikan juga salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya dan seluruh pengikut setianya dari dahulu sampai kepada sekarang dan nanti akhir sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan limpahan karunia yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa marilah juga kita sampaikan salam kepada guru mursyid kita, pengarsa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin bersama keluarga besarnya di Pondok Pesantren Suryalaya, dan semoga keluarga besarnya khususnya pengarsa Umi Yoyo dan juga Pala Putra, Kang Haji Baban, Kang Haji Kankan semua, dan seluruh keluarga besarnya, cucu, cicit dan dari Pondok Pesantren Suryalaya senantiasa berada di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan ya kajian kita, karena kita sekarang ini ada 4 kitab yang kita kaji lewat live ini ya. Tapi mungkin saya akan tambah satu karena ada permintaan tadi. Yang satu adalah Tanbihul Muqtarin ya. Kitab Tanbihul Muqtarin ya. Ini insyaallah kita nanti juga akan mulai kita aji ya. Tidak apa-apa, ngaji itu tidak perlu tamat. Yang penting adalah bagaimana waktu yang kita alami, kita lewati dalam hidup kita. Karena hidup kita ini adalah penuh dengan rekaman dalam setiap hari 24 jam itu. Di mana 1 detik 60 detik menjadi 1 menit, 1 menit 60 menit menjadi 1 jam, 12 jam setengah hari, 24 jam, 1 hari 1 malam adalah semuanya adalah merupakan rekaman kehidupan kita. Maka marilah kita isi rekaman itu adalah yang akan diputar ulang nanti di hadapan kita di dalam pengadilan Allah. Semuanya adalah kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa menghindar tadi. Maka tinggal disitulah kita bagaimana mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya sahabat tadi ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah khususnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan khususnya juga kepada pengarsa Abah dan seluruh ahli silsilah semuanya. Semoga Fatihah yang kita bacakan kepada para aulia Allah dan kepada penghulu daripada Rasul adalah baginda Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya adalah akan luber kepada kita semua, yang dimana gelas kita ini susah penuh ya dari rahmat Allah, karena kita antara perbuatan baik dan maksiat berjalan bersamaan ya tadi semua, sehingga selama gelas itu tidak penuh maka tidak ada luberan keberkahan pada diri kita. Maka itulah jalan yang terbaik, selalulah doakan guru, bacakan Fatihah kepada guru, karena gelas-gelas mereka sudah penuh dengan rahmat Allah. Itulah kenapa seolah-olah disunahkan kepada kita ahli sunnah wal jamaah adalah untuk ziarah. Karena ziarah itu bukan untuk minta kepada ahli kubur, tetapi adalah mendoakan ahli kubur. Apakah ahli kubur itu masih kekurangan amal? Bukan. Karena ahli kubur itu adalah mereka adalah para aulia Allah, itu adalah manusia-manusia pilihan yang sudah penuh dengan rahmat Allah. Pada saat Fatihah dibacakan untuknya, lubernya adalah kepada kita. Berbeda dengan bacakan Fatihah untuk kita. Karena kalau ibaratkan gelas itu masih mayat-mayat di dasar gelas, kata di semua. Sementara kita menunggu hasil daripada bacaan Fatihah kita adalah nunggu penuhnya susah kita ini. Karena kita melangkah dalam kebaikan 1 langkah, mundur dalam keburukan 1 langkah. Terkadang mungkin 5 langkah dalam kebaikan, tetapi hari yang lain kita mundur 7 langkah dalam keburukan. Inilah kita ini yang tidak ibaratkan jalan di tempat masih baik terkadang kan tadi semua. Jadi terasa seperti berjalan tetapi sebenarnya mundur gitu kan tadi. Banyak orang yang merasa berjalan tapi dia tidak memahami sesungguhnya apa yang dilakukannya adalah mundur. Karena kita ini sahabat, pada saat kita melakukan kebaikan sangat ingat kebaikan itu, tetapi pada saat berbuat maksiat cepat kita lupa dengan maksiat itu. Maka Abah selalu ingatkan, ingat yang 2, lupakan yang 2. Ingat kebaikan orang pada kita, lupakan kesalahan orang kepada kita. Ingat
kesalahan kita kepada orang dan lupakan kebaikan kita pada orang. Itulah cara menutupi daripada kekurangan-kekurangan dalam amaliyah kita. Mari kita membacakan suratul Fatihah, khususnya adalah kepada musonib adalah Syata'ila Askandari. Semoga juga dengan bacakannya Fatihah mudah-mudahan kita diberikan luluberan pemahaman, karena ilmu itu tanpa pemahaman tidak akan menjadi amal, kan dari semua. Hanya sebatas pengetahuan otak kepada kita. Maka terkadang malah sebaliknya akan menjadi hijab nuronia, karena kita merasa pintar, merasa berilmu. Timbullah kita menjadi manusia yang merasa pintar, bukan pintar merasa. Sementara ilmu Allah itu harus membawa kita kepada pintar merasa. Karena orang yang pintar merasa akan bersyukur pada Allah. Orang yang pintar merasa itu akan sadar bahwa sesungguhnya kita lebih banyak salah daripada melakukan kebaikan. Inilah hal-hal yang bisa kita tumbuhkan. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Ilahi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat, malam ini marilah kita sama-sama belajar ya. Sama-sama dengan saya kita menggunakan teknologi yang sudah disiapkan oleh Allah. Bahwa sekarang ini teknologinya sudah dibukakan seluas-luasnya oleh Allah. Kenapa ada teknologi GPS? Karena berarti sekarang ini sangat make sense manusia itu harus bermursyid dari semua. Di alam dunia saja kita mencari alamat udah susah, sehingga Allah ciptakan GPS. Maka bagaimana kita mencari Allah tadi semua di akhirat nanti? Maka inilah mursyid adalah yang akan menuntun kita kepada Allah. Mari katakan wallahi ma wasalla man wasalla illa bi sohbati man wasalla. Demi Allah tidak akan sampai pada Allah kecuali bersama sohbah, bersama orang yang usul kepada Allah. Kenapa kita harus kepada Allah? Karena perintah Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal kita berasal dari Allah, wajib kita kembali kepada Allah. Bukan ke batu, bukan ke kuburan, bukan ke pohon, bukan ke binatang, bukan. Karena kita berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Nah inilah. Ini yang yang harus kita tanamkan. Tetapi kata baginda Nabi, ada dua manusia. Kalau dia bisa berjalan kepada Allah dengan dirinya, silakan. Cukup tidak usah mengajak siapa-siapa, mengikut siapa-siapa. Kan tadi semua. Tetapi kan rasa-rasanya manusia seperti saya, Haji Asep ini, ya, yang bodoh dan kotor ini, rasa-rasanya sulit untuk sampai kepada Allah tanpa bersama orang yang bersama Allah. Kan tadi semua. Maka kata Nabi, bersamalah dengan bersama Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Itulah tadi semua. Maka konsep termudah sahabat di dalam perjalanan ruhani kita pada Allah adalah dengan taklid, dengan numpang dari pesawat yang dimiliki orang yang sudah sampai kepada Allah. Itulah cara termudah kan dari semua untuk kita yang bodoh ini kan dari semua. Nah, kalau sudah jadi penumpang, Mas Suwarto, ya, Puji, Mas Anang, ya, Kang, semua sahabat yang hadir malam hari ini, kalau kita sudah jadi penumpang, disitulah enaknya. Yang penting punya pilot yang hebat, pilotnya sampai, penumpang sampai dengan selamat. Yang penting punya supir bus yang canggih dan sudah mengerti GPS, kita tinggal tidur di, itulah tadi makanya banyak kisah. Ada murid Tuan Abdul Qadir yang ibadah aja belum, sholat nggak mau, puasa nggak mau, ibadah nggak mau, tapi karena mengaku adalah murid Tuan Abdul Qadir masuk surga juga ya. Jadi semua. Ada lagi kisah yang lain, ada seorang murid baru belajar Bismillah, ditanya marrobuka Bismillah, man nabiyuka Bismillah, semua Bismillah, karena baru itulah yang dia terima dari gurunya. Itu pun sudah sampai kepada Allah. Itu kalau kita jadi penumpang. Maka kalau sahabat-sahabatku, mungkin saya jawab kepada Kang Andi ya, yang dari mana? Dari Brunei, Kang Andi Darusman ya, yang bertanya tadi malam ya kalau tidak salah inbox ke saya tadi semua. Ya tadi, kalau bertanya cara yang paling mudah untuk ukuran kita,
tadi semua. Kalau Kang Andi tidak bisa jadi wali untuk sampai pada Allah, ikutlah wali. Itu tadi. Artinya bahwa kita ikut rombongan mereka, maka kita akan dianggap sama dengan mereka. Bukankah kita dalam sholat fardu saja, orang sholat wajib. Kalau ada seorang laki-laki yang dia berjamaah di masjid tadi, dan dia tidak bisa baca Fatihah, dia nggak bisa bacaan tahiyat akhir, tasahud akhir, dia tidak bisa bacaan surat, dia baru melaksanakan sholat. Selama gerakannya tidak mendahului imam, maka seluruh bacaannya itu adalah diwakili oleh imam. Artinya pada saat sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat, dia pun sama mendapatkan 27 derajat. Itulah enaknya kalau kita pergi dalam rombongan orang-orang ini, tadi semua. Ya, karena tidak akan ditanya satu persatu tadi semua. Yang akan ditanya pemimpin rombongan tadi semua. Ya, sehingga dikisahkan dalam sebuah kitab saya pernah baca nanti, ya. Tapi itu fi'il madi. Kalau fi'il madi itu adalah menggunakan kalimat yang seolah-olah sudah terjadi, padahal belum. Tapi nanti akan begitu. Dikisahkan ada seorang pemuda yang datang pada Nabi, ya Rasulullah. Dan ditanya oleh Rasulullah, siapa engkau Fulan? Saya adalah si Anu. Kau ikut rombongan siapa? Saya tidak ikut siapa-siapa ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, mundur kamu ke belakang. Artinya bahwa dalam Islam itu kita ini adalah, Islam itu jemaah adalah al-jam'iyah. Makanya ada ukhuwah Islamiyah. Islam itu bukan agama individu. Makanya kenapa dalam kita doa makan saja, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Padahal salatnya makannya sendiri. Pada saat kita mengatakan assalamualaikum, padahal cuma sendiri. Assalamualaikum itu jamak kan tadi. Jadi inilah banyak hal dalam jamak. Sebenarnya iyyaka na'budu. Na'budu itu jamak, walaupun na'budu kami tadi semua. Itulah maka berarti dalam Islam mengenal yang namanya rombongan. Maka yang akan dilihat adalah kepemimpin rombongan tadi semua. Sampai perdebatan yang sengit antara Tuhan Abdul Qadir dengan malaikat dan juga dengan Allah. Akhirnya kata Tuhan Abdul Qadir kepada orang yang ditanya, man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, man imamuka Abdul Qadir, man kitabuka Abdul Qadir. Orang ini dianggap selamat. Kata Abdul Qadir, ya Rob, kalau dia menganggap aku gurunya, maka aku mohon lihatlah diriku bukan dirinya. Inilah luar biasa sahabat dalam thariqah. Gurumu akan bertanggung jawab sampai akhirat. Beda dengan gurumu yang bukan guru ruhani, hanya membimbingmu selama dia jadi gurumu tadi. Tapi maaf, bukan berarti jangan kau rendahkan gurumu semua, termasuk guru sekolah, ya, apalagi guru pondok dulu mengajarkan pada kita, ya, semua. Artinya bahwa guru ruhani itu bertanggung jawab dunia akhirat. Ini sahabat. Maka guru ruhani itu adalah selalu menempatkan dirinya sebagai orang tua, menempatkan dirinya sebagai ayah. Makanya disebut bahanya ayah ruhani, kata dia semua. Kita punya ayah, itu ayah biologis, tapi ayah ruhani adalah guru mursyid kita dari semua. Itulah ayah kita. Guru pembimbing ruhani kita adalah ayah kita. Dialah nanti akan menunggumu, bukan ayah biologismu. Oh, ayahmu udah lain urusannya, kata dia semua, ya. Inilah sahabat, ya. Marilah kita berbahagialah sahabat-sahabat yang sudah berada dalam rombongan dari semua. Sehingga syukur kalau Anda bisa mengikuti tabaruk dengan mereka semua. Tapi kalau seandainya di bis itu Anda cuma ngadon ngorok pun boleh, kata dari semua. Sehingga dikisahkan ada seorang yang tukang mabuk, tukang jinah, tapi dia berhenti di majlis dzikir, itu sampai menjadi asbabul burud. Hadis para tahu itu, mampirlah. Di mana kata baginda Nabi ada majlis dzikir, mampirlah, kata Nabi. Karena itulah pada saat Allah menurunkan rahmat kepada orang yang maksiat tadi. Karena apa? Karena dia berada di dalam kemuliaan majlis itu. Maka kata Allah, aku tidak melihat satupun yang maksiat di sini. Artinya sejelek apapun kita, ada potensi kita bisa pulang pada Allah asal bersama orang yang bisa pulang pada Allah. Ini pegang, ya. Ini pegang pada kita. Jangan keluar, kata pengarang sahabat, gigit pakai gigi geraham, ulah dilepaskan deui, pahit sigit telan. Udah tadi semua. Tuturkan guru. Tadi. Itu saja. Itu sederhana sebetulnya. Daripada kita berjalan sendiri pada Allah, mampu tidak, tadi semua jadi wali ente,
ilmu na teu ngarti, ibadahna kosong tadi semua. Mending gabung kalau menurut saya. Dan itulah potensinya. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk siapa? Ihdinas syiratal mustaqim. Nah itulah jalan yang dimiliki oleh gurumu untuk membawamu ke dalam jalan yang lurus ya. Malam Kang Adenan, Bu Eli, Bang Arif ya, Pak Hamdan ya. Selamat malam ya. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian hikam kita yang kalimah 32. Dicamkan ya hari ini karena hidup ini bukan masalah ilmu. Nah, sekarang ini agama itu sudah mentuhankan ilmu kan dari semua. Bahkan yang orang itu merasa mulia dengan ilmu dari semua. Saya belum lama ketemu dengan beberapa orang ulama dan maaf ya, terkadang mereka tidak menyadari pada saat kita menjadi seorang ulama ada mahkota di kepalanya itu. Jadi inilah yang suka disindir oleh para arif billah. Sesungguhnya banyak orang berilmu. Ya tujuannya bukan untuk mengagungkan Allah, tetapi untuk mengagungkan dirinya di hadapan muridnya, di hadapan manusia dari semua. Yang mulia itu bukan Allah, dia yang mulia itu. Itulah makanya ada hijab zulmaniyah, ada hijab nuraniyah. Maka sebenarnya sahabat, perjalanan pada Allah itu sederhana sebetulnya. Tidak perlu ilmu tinggi sebetulnya. Asal sami'na wa ata'na kepada guru, selesai. Dan sebetulnya. Ya kisah banyak mengisahkan tentang hal itu. Ya, tadi. Tapi kalau sudah malah sebaliknya, mereka dawang boga pemahaman sendiri, lama-lama kau akan keluar dari orbit gurumu dengan sendirinya. Tanpa kau kehendaki, tanpa dikehendaki oleh gurumu, maka kau akan mental dengan sendirinya. Dan itu hikmah inilah akan menjelaskan tentang itu dari semua. Banyak manusia yang akan mental karena dia salah dalam fokus di dalam perjalanan ruhani ya. Mari kita lihat di dalam kalimah yang ke-32 Syai'atullah Iskandari ya mengajarkan pada kita, semoga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga kita diberikan pemahaman lebaran tentang hikmah yang ke-32 ini. Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal guyubi. Nah, sederhana, indah kata-katanya. Jadi usaha perhatian kita melihat aib-aib yang ada pada diri kita. Itu ya. Itu khairun, lebih baik min tasawwufika ila ma hujiba anka minal guyubi, daripada usaha kita ingin terbukanya tirai kegaiban tadi. Maka saya lihat banyak orang, ada kelompok-kelompok ingin menembus alam gaib tadi. Padahal itulah jebakan di dalam thariqat tadi semua. Maka kenapa kalau saya kalau Abah di Majelis Dzikir ini lebih banyak mengajak kepada amaliyah daripada kepada hal-hal yang untuk kesaktian, kegoiban, untuk mampu melihat alam-alam goib, mampu membaca pirasat-pirasat, mampu apalagi berjalan di atas air, menerus bumi dan lain sebagainya, menaklukkan besi, nggak ada gunanya tadi semua. Jadi makanya itulah dikatakan oleh ulama dalam jumhur ulama berkata bahwa al istiqomah khairun min alfi karomah ya. Istiqomah itu adalah lebih baik 1000 kali lebih baik daripada karomah. Karena karomah itu akan datang dari istiqomah. Jadi bukan bikin kelompok kecil kemudian yang dibahas hanya ilmu-ilmu dalam, sementara iri, dengki, dendam, hasud, bohong, nipu ya. Ini kalaupun nanti kegoiban itu akan hadir pada dirimu, maka kegoiban yang membawakan dirimu ke dalam kesesatan, menjadikan dirimu menjadi dukun dari semua. Ya, inilah dikatakan Syai'atullah.
Jadi lebih baik kita melihat keaiban-keaiban yang ada pada diri. Bersihkan keaiban yang ada pada diri. Lihat keaiban pada diri. Sifat-sifat sombong, tadi kibir, ujub, tadi semua. Al-kibru, kibir, al-ujbu, kemudian al-buhlu, bahil, pelit. Ini hubbul mal tadi. Nanti kita akan bahas hal-hal. Kita tidak bisa ngambil contoh yang banyak. Daripada kita melakukan kajian-kajian ruhani yang dalam untuk sementara sifat bohong, sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, sifat dendam, sifat godob, marah masih ada, nggak ada gunanya. Justru sebaliknya, pembahasan-pembahasan yang terlalu mendalam ke situ, sementara perkara-perkara yang kotor dari diri kita tidak dibersihkan dulu, maka yang timbul tadi seperti Anda menanam, ya, kemudian Anda tidak bersihkan, tetapi sekelilingnya penuh dengan ilalang. Anda ingin memupuk dengan ilmu yang dalam, maka yang tumbuh itu adalah yang subur adalah ilalangnya. Inilah nanti kenapa orang itu jadi dukun ujungnya tadi semua. Yang diceritakannya adalah kegoiban, kesaktian tadi semua. Inilah jebakan di dalam thariqat. Malah Bang Aldi, kangen saya sama Bang Aldi nih tadi semua ya. Inilah jebakan dalam thariqat. Jadi lebih baik tadi. Nah, makanya setelah Abah baca ini, kemudian baca daripada yang disampaikan oleh Syekh Ar-Randi, sampaikan oleh Syekh Jaruk, Syekh Asy-Syarqawi, oleh Ibnu Ajibah. Ternyata sudah diamalkan oleh kita semua. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu lebih utama daripada kita khairun min tasawufika ila ma hujiba anka minal guyubi. Daripada kita berusaha mencari terbukanya kegaiban, kesaktian, keanehan dari ini. Nah, inilah yang bahaya ya sahabat. Makanya sebetulnya thariqat itu sederhana. Cuma orang saja yang membuatnya jelimet, yang membuatnya susah tadi semua. Dan tasawuf itu kalau ada pertanyaan kemarin, boleh nggak kalau saya tanpa dengan thariqat dalam berjalan pada Allah? Ya boleh. Bahkan tidak berislam juga boleh kamu kan dari semua tadi. Tidak beragama aja boleh. Siapa yang ngelarang tadi semua? Tinggal tanggung akibatnya kan begitu doang kan tadi semua. Boleh kan tadi semua. Nah, apalagi kalau orang-orang yang sudah merasa hatinya sudah bersih. Sudah bersih daripada sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, sifat godob. Malah saya melihat kelompok-kelompok itu justru disitulah persoalannya dari dulu. Ya. Jadi kalau di thariqat itu saya tidak akan melarang orang keluar, tidak akan melarang orang masuk, karena orang itu akan terkondisikan dengan keadaan dirinya sendiri. Dengan siapa dia akan berkumpul, dengan siapa dia akan berkomunikasi, dia akan nyaman hanya dengan orang yang merasa nyaman, yang sejalan, sefrekuensi dengannya. Tapi saya jamin orang-orang yang tidak sefrekuensi dengannya, termasuk saya, tidak akan pernah dia berani untuk komunikasi dengan saya. Itu sederhana patokannya. Ini syaitanlah yang menyampaikan tadi semua. Jadi hikmah yang ke-32 ini lebih baik kita fokus membereskan keaiban tadi. Keaiban yang pada diri. Maka Syekh Hasan Al-Basyri mengajarkan, banyak murid berbondong-bondong pada beliau. Ya Syekh, harus bagaimana saya menjadi seorang salih untuk berjalan menuju Allah? Maka dari ribuan manusia yang datang pada beliau, jawabannya apa? Beristighfarlah pada Allah. Ada sebagian dari mereka bertanya, kenapa Syekh jawabannya cuma istighfar? Saya ingin kaya, istighfar. Saya ingin selesai hutang, istighfar. Saya ingin mendapatkan kemuliaan, istighfar. Karena kata Syekh Hasan Al-Basyri, segala apa yang datang padamu, kemuliaan yang datang padamu, semuanya dari Allah. Mana ada permintaanmu tentang kegaiban, tentang kekayaan, tentang kemuliaan,
Karena yang mengabulkan kekayaan, kemuliaan, surga Allah. Sebelum kau bersihkan dosamu. Maka itulah sahabat, kenapa baginda Nabi beristighfar 100 kali. Dan inilah Abah ajak di Majelis Dzikir Nurul Hikam ini. Kita ini hampir 100 kali dalam sehari semalam beristighfar. Beristighfar antara adzan dan qomat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Bahkan menurut Syekh Jaruk inilah rangkaian dzikir yang luar biasa. Komplit itu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Karena itu melewati bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat. Akan melekat ke dalamnya semua tadi. Nah, istighfarnya akan membersihkan dosanya. Karena itulah kenapa. Tapi kenapa setelah sholat baca lagi subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Karena memang di dalam sholat dicontohkan awali dengan mohon ampun pada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Awali mohon ampun, ujungnya minta maaf. Barangkali dari permintaan itu kurang adab kita kepada Allah. Ya sahabat, jadi gak usah bahkan minta rizki. Karena rizki itu akan diberikan setelah kau diampuni dosamu. Maka itulah Syekh Hasan Basri mengatakan, apapun yang diminta, ya Syekh saya ingin mendapatkan kemuliaan, istighfarlah. Ya Syekh saya ingin sehat dari penyakit, istighfarlah. Ya Syekh saya ingin, istighfarlah. Ya Syekh saya ingin dagang berkah, istighfarlah. Kalau pengersa Abah berbeda. Saya ingat, Bah, saya pengen naik jabatan, Bah. Dikir bager. Tuh. Ada lagi orang datang, Bah, saya ini ingin dagang saya laris. Dikir bager. Bah, saya ini ingin urusan saya selesai, dikir bager. Terus dikir apa? Kalau Syekh Hasan Al-Basri nyuruhnya istighfar. Tapi pengersa Abah juga di dalam nasihat beliau, kalau nggak salah tahun 1973, ya, wasiat mursyid, nasihat mursyid, ada di antaranya salah satu kalimatnya pengersa Abah, bagi orang pemula perbanyak, kata Abah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sama aja dengan istighfar itu. Pengakuan dosa pada Allah. Karena kata baginda Nabi, bacalah istighfar 100 setiap hari. Fastaghfir lidzambika ay lidzambi wujudika. Adalah mohon ampunlah kamu, kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Dalam surat Muhammad, mohonlah ampun pada Allah. Tetapi yang lebih utama, mohonlah ampun daripada punya dosa kepada Allah tadi. Merasa wujud diri kita. Nah ini ya, jadi yang diajarkan kepada kita. Jadi nggak usah untuk beriadoh supaya bisa jalan di atas air. Riado supaya bisa melihat alam goib. Riado untuk bisa sakti. Sampai ada orang yang mengatakan saya nggak usah ngomong, terus ada yang kesinggung lagi di sini. Kali semua. Nah, kan ada kelompok-kelompok manusia yang memang senang dengan kegaiban-kegaiban itu. Tapi dia tidak sadar, pembohong, irinya jalan, dengkinya jalan, godobnya jalan, hasudnya jalan, hasidnya jalan, hasadnya jalan. Maka yang akan tumbuh itu nanti bukan sifat mahmudah, malah sebaliknya sifat mazmumah, sifat yang buruk tadi. Maka inilah hikmat tasawwufuka ila ma batana bika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal guyubi. Jadi memperhatikan keaiban diri. Ayo kita teliti. Jadi, makanya itulah butuh pengajian ilmu yang membimbing kita bagaimana di dalam bertorikot itu kita ini adalah menjadi manusia berakhlak.
kira-kira akhlak apa yang masih buruk dalam diri kita. Perbaiki itu. Nah, dan ternyata saya membaca dari apa Syekh Jaruk dan Syekh Randi. Bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu bisa membereskan banyak persoalan. Di dalam persoalan keuyuban tadi semua. Kekotoran, celak-celak, aib-aib yang ada pada diri. Maka thariqat itu bukan tentang menghukum orang lain. Kalaupun kita harus mengambil contoh hanya untuk contoh tadi semua. Tetapi adalah tentang diri sendiri tadi. Fokus pada diri sendiri. Uruslah diri sendiri. Maka kalau perlu bikin data diri sendiri. Catat persoalan saya apa. Ibaratkan kita datang ke dokter. Dok, saya punya penyakit A, punya penyakit B, punya penyakit C. Maka itulah sahabat. Jangan bodoh dalam thariqah. Sehingga banyak orang yang mengatakan, kok kenapa sama-sama murid pengersa Abah Anom, si ini beda amaliyahnya, si itu beda. Kalau pengersa dengan Asep bilangnya khususiyah. Terkadang guru itu memberikan khusus. Saya teringat 30 tahun yang lalu. Sebagai saya masih muda saat itu. Saya duduk ngikut dengan seseorang kiai ke Suralaya. Pengersa Abah menasihati tiap orang itu lain-lain. Ada yang disuruhnya saum. Ada yang disuruhnya sodakoh. Ada yang disuruhnya kholwat 3 hari. Lain-lain. Ternyata sekarang saya paham. Ternyata setiap manusia punya keaibannya, kelemahannya itu beda-beda. Sahabat. Keaibannya. Maka itulah kita kenali diri kita. Apakah saya ini termasuk bagian iri, dengki? Bereskan tuh iri, dengki. Karena seberapa banyak pun kau ingin mendapatkan, nanti percuma Anda minta ini, minta itu, minta itu. Selama keaiban itu kita tidak bereskan dulu. Itulah yang akan merusak amaliyah kita. Jadi kalau tadi pertanyaan Kang Ridwan dari Brunei ya, yang mengatakan, saya jauh tidak ada mursyid di sini. Bisakah saya pergi kepada Allah tanpa thariqat? Bisa. Asal Kang Darmawan udah bersih hatinya. Tadi, kalau tidak punya sifat syirik, dengki, hasud, sum'ah, boleh. Tidak perlu memang. Siapa yang suruh sebetulnya? Adapun ada istilah itu karena para arif bila yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya bayangkan, Rasulullah sendiri dibelah dadanya, dibersihkan dari sifat-sifat majumah tadi. Sebagai kelas baginda Nabi dibersihkan, dibelah dadanya 3 kali. Dibersihkan dari sifat-sifat basyarun tadi. Sifat subuhnya, bahimia, syaitonia. Sifat bahimia yang senangnya hanya kepada tidur, makan, bersetubuh. Itu bahimia. Makanya kalau kambing, sapi, di otaknya cuma 3 hal tadi. Makan, tidur, bikin anak. Nah ini ya. Tetapi ada yang sifat subuhnya, godob tadi. Kibir, hasud tadi semua. Tadi. Itulah sebetulnya harus dibereskan dulu sebelum bertanya tentang hal-hal tentang kegoiban tadi semua. Karena saya dari dulu tidak pernah, bahkan saya bersama pengersa UA pergi beberapa tempat. Pengersa UA masih suka bertanya tentang kegaiban tadi semua. Kalau saya enggak, dari dulu tadi semua. Ya, udah fokus. Tapi alhamdulillah tahadus binikmah. Kadang-kadang hal-hal yang di luar nalar kita itu justru adalah ada tidak disadari oleh diri kita. Nah ini, itulah ya mungkin barangkali dari pengalaman saya lebih baik sibukkan urus diri kita. Tadi makanya kenapa sampai ada ulama boga pamajikan opat gesep ditinggalkan. Kuswabkeun yang fokus jalan ke Allah. Ieu can nepi ka Allah malah ditambah beban pamajikan. Inilah jadi persoalan berat kadang-kadang bagi seorang salik. Keur umum mah bebas kata tadi semua. Keur umum mah bebas tadi semua. Karena kita ini punya kemampuan tadi semua. Makanya kenapa tidak sedikit ada sampai yang ulama nikahnya 50 tahun. 50 tahun dia baru nikah. Karena apa? Karena dia ingin fokus perjalanan
Sampai Imam Syibawayh itu istrinya 4, dilepaskan satu persatu. Itu semua. Karena dia ingin fokus dalam perjalanan ruhani. Tadi semua. Imam Ghazali uzlah, meninggalkan keluarganya. Tadi semua. Kita banyak kisah Imam Sya'rani, Imam Ali Al-Khawas, semua tadi. Adalah mereka-mereka yang justru tadi. Ya. Jadi inilah ya, makanya boro-boro di iblis diuji ku iblis, diuji ku pemajikan ke seribu. Tadi inilah persoalan. Dang, ada. Nus. Tadi. Sehingga sekarang itu bukan Allah di hati. Urusan pemajikan ya kabeh. Tadi. Urusan anak, urusan pemajikan ya hukum. Tadi semua ini. Itulah ya, pahami oleh kita. Makanya dulu saya ingat pengarsa Abah adalah menyampaikan begitu ya. Tadi bagi kita termasuk juga bagi Nabi kan tadi menganjurkan kepada kita adalah bagi orang-orang yang sedang perjalanan rohani, kata Nabi, banyaklah saum, kata semua. Kalau seandainya nafsu syahwatmu sudah tumbuh sementara engkau belum matang. Makanya kitab dan Fathul Mu'in ada pernikahan haram, ada pernikahan makruh kan tadi semua. Tadi bagaimana mungkin nikahnya aja udah makruh misalnya tadi. Sementara dia berjalan rohani. Tadi inilah persoalan-persoalan yang harusnya dipahami ya tadi. Jadi kata Syahrani, hukum seorang murid adalah berusaha melihat untuk mengetahui, mencari dan menyelidiki aib-aib dirinya yang tersembunyi bagi dirinya. Pelajari itu tadi. Apa tadi? Yang paling utama, tidak semua orang penyakitnya sama. Ada orang marah sih enggak dia, tapi dia tidak bisa menghindar dari sifat iri, dengki, cicing, ngamak mahente, keluar. Tapi ia jelema lebih katanya bagi orang rohani mah. Tadi. Karena kalau orang godob itu katanya ucapannya jeger, belum tentu hati. Tapi ada orang mulut yang tengah jeger, tapi ngebeleduk di jero. Ia lebih bahaya. Tadi semua adalah sifat hasad, hasid, iri, dengki, tadi marah. Tadi. Makanya itulah sering ada banyak mengatakan lebih baik marah yang keluar daripada dipendam di dalam. Tadi semua. Karena orang yang memendam di dalam itu akan nyimpan kemarahan bisa jauh lebih lama dari orang yang menyampaikan kemarahan. Kayak kilat, beledang, selesai hilang. Tadi semua. Ya. Ini harus dipelajari pada diri kita. Saya tipe apa itu? Ya. Saya tipe apa di situ? Ada lagi orang itu adalah tadi tidak mampu bersyukur tadi semua. Keaibannya itu. Setiap dia diberikan nikmat lupa pada Allah. Inilah persoalan-persoalan. Makanya saya pernah ajak pada sahabat. Ingat, secara global Allah itu dibagi sifat Allah itu. Jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya. Maka bagi seorang salik kita harus mampu melihat perbuatan makhluk kepada diri kita itu adalah antara 4 unsur tadi. Baik dari makhluk bentuk manusia maupun dari alam. Dari semua. Maka inilah perilaku makhluk yang harus kita bahas. Yang harus kita mampu melihat jalalnya, koharnya, kemudian jamalnya adalah kamalnya. Tadi semua. Pada saat orang itu datang marah-marah pada kita, lihatlah sebagai jalal Allah pada kita. Jangan lihat orangnya dulu. Kalau kita ingin melatih hati kita. Tadi. Maka selalu di dalam hikmah yang sebelumnya, lihatlah Allah, baru lihat makhluknya. Tadi. Maka itu. Tapi kalau ada orang baik pada kita semua, lihatlah Allah. Jamal Allah. Ini semua. Tapi ada terkadang orang itu maksa pada kita. Ingat, Allah itu punya sifat memaksa pada kita. Itulah koharnya pada kita. Jadi kalau seandainya kau maksa pun pada Allah tadi, maka selama Allah itu punya sifat kohar, maka Allah lebih berkuasa daripada dirimu. Maka ungkapan raditu billahi Robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, itu dicerna. Raditu billahi robba. Aku ridho pada Allah Tuhanku. Rob di situ.
Berarti aku ridho Allah yang menciptakanku, yang memeliharaku, yang mengatur pada diriku. Nah, dalam aplikasinya hidup kita ini ridho enggak? Kita ridho mungkin diciptakan, tapi pada saat diatur, cek Allah kanan, orang ke kenca. Tadi. Cek guru ke kanan, mana ke kenca. Tadi. Raditu billahi robba. Saya bayangkan. Tadi. Kita dikasih A, nggak nerima. Inilah, padahal dalam segala kehidupan kita ini, segala apa yang sampai pada kita, semuanya atas ketetapan Allah. La tataharraku zarratun illa bi'idnillah. Maka pada saat kita ucapan raditu billahi robba, maka bukan ucapan raditu, aku ridho Tuhan sebagai Robku, yang menciptakanku, yang memeliharaku, yang mengaturku. Makanya kata Abah tadi, datang ke Imam Hasan al-Basri, minta segala persoalan, maka jawaban Hasan al-Basri, beristighfarlah pada Allah. Kalau kata pengarang Abah, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tadi semua. Kenapa? Karena kita sering banyak gak ridho dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kita ingin dagang untung, ternyata rugi, marah kita. Kita ingin melamar kerja ditolak, marah kita. Kita ingin naik pangkat, malah dipecat, marah kita. Padahal raditu billahi robba. Tadi semua. Aku ridho Allah sebagai Robku. Berarti yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur itu adalah Allah. Maka itulah Abah sering bahas dalam surat Al-Isra 13. Setiap manusia itu punya peran masing-masing yang sudah digantungkan di lehernya masing-masing. Tadi semua. Kita harus ridho dengan itu. Makanya orang yang salah satu ciri ridho pada Allah itu tidak banyak mengeluh. Tadi semua. Itulah raditu billahi wa bil islami dina. Aku ridho Allah sebagai Robku. Aku pun ridho Islam sebagai agamaku. Benar enggak? Islam itu dia kata aslama. Aslama itu ada apanya? Berserah. Supaya salimah. Tidak akan salimah selamat sebelum kita dalam berislam itu aslama. Apa yang kita serahkan? Pasrah dengan ketetapan Allah. Kita boleh berdoa. Bagus berdoa. Ad-du'a ruhul ibadah. Tetapi sesungguhnya penentu al-muqtadir adalah Allah. Biasakan. Doa itu baik. Tapi sebagai ibadah. Bukan sesuatu yang kita untuk mengontrol Allah, mengatur Allah. Sehingga Tuhanmu yang tadi, raditu billahi robba itu, kau jadikan kacung. Inilah persoalan makhluk. Mulutnya ngomong, raditu billahi robba, wabil islami dina. Cek Allah, bullshit kamu. Kau yang mengatur diriku. Makanya dalam doa itu bukan untuk mendikte Allah. Bukan untuk menjajah Allah. Bukan untuk mengatur Allah. Tempatkan Allah. Raditu billahi robba. Saya kalau cerita di sini bisa 2 jam. Bagaimana perjalanan hidup saya. Dan saya tidak pernah mengeluh. Silakan tanya yang mungkin yang di sini saudara yang kenal. Yang ini kan ada yang dari Segeranten nih. Ya. Tanya. Tadi semua. Bahkan saya itu, bapak saya kaya pun punya ratusan kerbau pun saya untuk jajan nanggung batu merah. Karena dari kecil saya berusaha bersandar pada kaki saya, pada bahu saya. Ingin belajar di situ. Ya, inilah yang harus kita rubah. Raditu billahi robba wabil islami dina. Udah, jalanin saja. Sebagaimana Rasulullah. Makanya di situ tadi wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bagaimana Rasulmu menyatakan sampai ada nadom, hidup Rasulmu penuh dengan penderitaan, dengan susah, makan diganjal perutnya, perang sering kalah dan lain sebagainya. Dihina, dikurung di Hudaybiyah 3 tahun. Nabi tidak pernah mengeluh. Kau ingin mengatakan kau beriman kepada Nabi Muhammad dan berasul kepadanya. Tapi dalam aplikasi hidup kita jauh. Nah inilah hikmah yang ini adalah daripada kita mencari keaiban, kegoiban. Lebih baik mulailah kita data
keaiban kita sendiri. Saya selalu senang mencatat dari dulu. Sampai kenapa saya nulis ada 16 judul buku yang saya tulis. Karena dulu itu saya senang mencatat. Hanya untuk apa? Ingin mencatat misalnya hari ini saya dapat rezeki sekian. Catat. Saya punya rencana nanti berapa bulan lihat aplikasinya. Nanti di akhir tahun kita lihat apakah rencana kita yang berjalan atau rencana Allah. Ternyata wallah sahabat, bahkan rezeki pun sebenarnya daripada banyak yang kita rencanakan, banyak datang dari rezeki yang min haitsu la yahtasib. Sebenarnya kita merasa usaha, bekerja, bergerak dari semua. Padahal sebenarnya memang pada saat hari itu kau mendapatkan, hari itulah sudah ada catatan Allah kau mendapatkan. Tapi di hari lain kau bulan manting kayak apapun. Jadikan sehari itu adalah 70 jam sekalipun. Pada saat Allah tidak ada catatannya di Lauh Mahfuz untukmu, maka tidak ada dia. Jadi inilah, kalau raditu billahi robba, kembalikan hukum pada Allah. Maka pada saat kita memohon pada Allah, jadikan itu hanya ibadah, bukan untuk menjajah Allah. Karena doa itu dzikir. Doa itu dzikir. Bang Aldi, ayo kapan mampir ya ke sini, ajak Bu Eli ya. Ajak Bu Eli ke sini. Bawa empe-empe, jangan lupa. Tadi ya. Bang Hanif, selamat malam. Kuala Lumpur. Ya. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Dan Islam itu dikata aslama. Kita ini harus berserah diri. Tapi tidak mungkin berserah diri tanpa mengenal diri. Itulah man arafa nafsa faqad arafa rabbah, wa man jahila nafsa faqad jahila rabbah. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Barang siapa bodoh pada dirinya, bodoh pula pada Tuhannya. Wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasada jasadahu. Pada saat dia sudah mengenal dirinya, hilanglah dirinya. Inilah nanti akan hilang dari sifat kibir, ujub, ria. Makanya sedekah itu bukan masalahnya disembunyikan atau dinampakkan sebetulnya. Pada saat dirinya sudah lebur, tidak ada masalah dinampakkan. Dia hanya nonton Allah kok. Siap Bang Aldi, ya. Kita hanya nonton karunia Allah kok setiap hari itu. Justru kita ini sama aja kayak sholat. Sholat itu hanya nonton afal Allah kepada kita. Ya. Menyatakan kenyataan Allah pada kita. Dari semua. Betapa nyatanya Allah pada saat sholat itu. Di situ ada, kenapa ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun kolbi. Harus main antara kolbu, ucapan, dan penglihatan. Ucapan, semua panca indera adalah hadir dengan rasa dari semua. Makanya saya sering katakan, pada saat dikatakan rukun kauli, saya sering ingatkan berkali-kali ini. Jangan sampai baca Fatihah itu nggak diucapkan. Tasahud akhir itu nggak diucapkan. Itu rukun kauli. Artinya diucapkan itu. Ini sholat assalamualaikum juga itu rukun. Orang assalamualaikum nengok eren weh. Apalagi sholat fardu. Harus terdengar assalamualaikum warahmatullah. Bahkan tama. Ana zatu al-haq. Ana sifatu al-haq. Ucapkan karena itu rukun kauli. Kalau yang lain surat boleh disirkan tadi semua. Tetapi at-tahiyat ada rukun kauli. Kemudian Fatihah ada rukun kauli. Takbir bukan angkat aja tangan. Harus bunyi Allah. Bahkan harus muqaranah kata Imam Syafi'i. Allah. Nah, sampai pada saat Allah itu adalah menghilangkan diri kita. Allahu Akbar. Lengit mana? Lengit. Tadi semua. Tadi. Tinggallah nanti saling memuji antara dia dan dia. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. At-tahiyyatu baru asyhadu alla reang kabeh di luar. Panon ikut
telinga ikut, mulut ikut. Berarti semuanya ikut. Itulah penyaksian bersama. Ya. Makanya setelah sholat assalamualaikum jamak dari semua. Kebanyakan, bukan ke satu orang. Ya, dari semua. Ya. Inilah sahabat jadi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Kalau benar kita ini ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, bagaimana nabi memerankan hidup dalam dunia ini? Kemarin kita sudah bahas dalam kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir, bahwa tidak benar kata Allah, tidak iman kalau tidak menjadikan Nabi Muhammad adalah hukum bagimu. Sebenarnya baginda Nabi memerankan sebagai hamba sahaya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bukan bi Muhammadin, bukan bi Rasulillah, seorang hamba, seorang maf'ul bi, seorang wayang yang digerakkan oleh Allah. Itulah salat. Dia memuji dia. Dia mengagungkan dia. Dia mengingat dia. Itulah makanya. Raditu billahi robba bukan ucapan. Jadi inilah yang harus kita pahami ya. Jadi mari kita perdalam lagi. Itu menurut Syekh Arandi. Karena itu merupakan hak Allah yang menjadi kewajibannya. Jadi mencari keaiban pada diri kita itu, menyelidiki aib-aib yang ada pada diri itu, yang tersembunyi bagi dirinya, itu merupakan hak Allah dan menjadi kewajiban kita. Hak Allah, ingat catat, hak Allah menjadi kewajiban kita. Adapun pencarian terhadap perkara-perkara gaib, karomah, sakti, lempang nacai, ngurus bumi, hiber, ngalengit, bisa maca pikiran batur. Itu dikatakan oleh Syekh Arandi. Perkara yang terhijab dari dirinya adalah bagian nafsu yang bukan kewajiban kepada Allah. Tapi nafsu dia, ingin sok, ingin hebat. Maka saya ajarkan, saya ajak, janganlah bergabung dengan kelompok-kelompok yang begitu. Khusus tadi, kholwat untuk, tapi sombong, iri, dengki, hasud, sum'ah. Kalaupun dia jadi wali setan. Kalau kata Buya Rozi, jadi wali setan. Betul. Ada wali setan dari semua. Ya, hati-hati. Karena membersihkan keaiban diri kita. Karena selama keaiban itu tidak bersih dari diri kita, sifat iri, dengki, hasud, sum'ah namanya itu, tidak mungkin kita bisa merapat pada Allah. Karena merapat pada Allah itulah musuh Allah. Itulah sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, terutama al-kibru, kibir. Karena pertujuannya bertorikot itu akhlak tadi. Bagaimana takhallaku bi akhlakillah, berakhlak Allah. Allah itu bager, berehan, ar-Rahmani, Allah itu pemaaf. Nah, jadikanlah diri kita seperti Allah, pemaaf pada orang, tadi semua. Berehan pada orang. Makanya orang ngomongin agama kayak apa, giliran mau patungan untuk donasi tengilu 50 acan. Eta jelema ngomong agama ngecoblah kos kumaha oge, pepesan kosong itu. Karena orang itu kalau seandainya memiliki kebersihan kolbu tadi, dia akan bagaimanapun caranya. Kalau bahasa guru saya, kajian teh nginyep. Itulah bagian di hatinya itu peduli. Karena apa? Karena walaupun dia tidak punya apa-apa, dibandingkan orang yang punya musibah, dia lebih besar. Dia lebih nikmat dibandingkan orang itu. Nah, sebetulnya orang itu bisa ketahuan. Makanya kenapa Allah mencirikan orang bertakwa itu bukan mendermakan harta gede. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, letik ngiluan, gede ngiluan. Itulah kenapa dalam sebuah diskusi kata Allah, anna uhibbu ahla sakha. Aku itu menyukai seorang pemurah. Tapi aku menyukai orang kaya yang pemurah. Tapi kata Allah, wa hubbi lil fuqara'i. Tapi aku lebih mencintai orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, wajar. Punya duit 1 juta, dikasih 500.000, wajar. Orang miskin 50.000 punya, tapi 10.000 dia sedekahkan, luar biasa. Apalagi kalau orang miskin punya 50.000, jigo 25, berarti 50%. Dia lebih hebat dari orang kaya tadi. Ya. Jadi dalam berkaitan dengan sedekah, maka guru saya mengatakan, jangan
menunggu kaya untuk sodako. Tapi sodakolah, pasti kau akan kaya. Jadilah sifat Allah. Nah itu. Allah itu senangnya memberi. Kan Nabi pun sifatnya memberi. Sehingga ada hadis Nabi, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jangan sampai kita maunya tangan di bawah melulu. Inilah tadi semua. Makanya maaf ya. Sekarang saya sampaikan kepada ada seorang tamu, saya bilang tadi, maaf Kiai, saya melihat mahkota di kepalamu. Mahkota kehinaan dirimu, hijab nuraniyah. Karena kau merasa mulia dengan panggilan Kiai. Merasa mulia dengan ilmumu. Sehingga kau menjadi Tuhan yang tidak sengaja kau bentuk. Sesungguhnya agama yang kau sampaikan bukan untuk mengagungkan Allah. Tapi sesungguhnya untuk pengikut mengagungkan dirimu. Tadi. Supaya mereka bisa memberikan manfaat untukmu. Inilah. Dan saya melihat sifat tomanya itu. Cahaya toma itu menyala. Seperti warna cabai. Sehingga orang itu di matanya itu. Tadi. Kalau orang itu selalu merindukan pemberian orang. Itu matanya itu kayak isyarahnya itu kayak mata kucing kena lampu di waktu malam. Tadi semua. Naudzubillah. Ya, ini yang harus kita bereskan. Makanya inilah Syai'atullah dalam hikmah ini mengajarkan pada kita. Aib pada diri. Bereskan dulu. Sederhana. Abah sudah mengajak. Bacalah. Sebelum antara adzan dan qomat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Kemudian setelah kita dzikiran sudah selesai semua, kemudian kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu sudah meliputi itu. Kulit, daging, tulang, darah, sumsum semua tadi. Ya, itu udah luar biasa ya sahabat, ya. Itulah menurut saya Randi. Jadi kenapa kita harus mencari sesuatu yang tidak diminta oleh Allah? Maka dikatakan oleh siapa? Oleh Hasan al-Basri. Istiqomah berarti tetap dalam ubudiyah. Tidak berubah iman kepercayaannya kepada Allah. Ketuhanan Allah. Kekuasaan Allah. Dan kebijaksanaan Allah. Baik dalam sehat, sakit, senang, susah, suka, duka, kaya, miskin. Itu istiqomah artinya. Bukan lagi butuh rajin. Butuh nak kurang, ngurangan. Lagi butuh bangun malam. Kebutuhan kecukupan, eren. Itu bukan istiqomah. Al-istiqomah. Nah, kegoiban tadi adalah akan hadir dengan sendirinya. Saya bertemu dengan banyak orang yang sudah saya tanya. Selalu saya tanya. Kenapa saya bilang AA bisa begitu? Kenapa Ama bisa begitu? Bisa sampai demikian. Dulu saya punya guru Ama di Ciampea. Banyak saya lihat kelebihan-kelebihan. Saya bilang saya tidak pernah mencari itu. Tapi sekarang banyak kelompok orang ingin mencari itu. Salah besar itu, hati-hati ya. Jangan sampai begitu. Kita bertorikot itu bukan mencari untuk kepada perkara-perkara yang goib. Bukan. Tadi semua. Nah inilah dikatakan oleh Syai'atullah. Tasawufuka ila ma batana fika minal ghuyubi khairun min tasawufika ila ma hujiba anka minal ghuyubi. Ya. Jadi memperhatikan keaiban diri. Terus istighfar. Bersihkan aja, bersihkan. Nanti akan keluar kemuliaan dengan sendirinya. Kayak batu. Jangan mikirin di batu apa. Gosok terus sampai keluar seternya. Nggak usah mikirin nanti jatuh batu akik, jatuh apa, batu nggak usah dipikirkan. Tadi semua. Ya, inilah yang ingin disampaikan dari hikmah ini. Nah, bagaimana menurut saya Jaruk? Aib adalah hal yang mengakibatkan kekurangan pada diri seseorang berupa maksiat dalam perbuatan, akhlak atau adab yang berhubungan dengan Allah atau dengan hamba-hambanya. Kan tujuan bertasawuf itu adalah mentajalikan sifat Allah, tahalli, tajalli. Nah, mentaholi itu khalwat itu adalah mengambil sifat majumah tadi. Tapi persoalannya kepada kita ini antara mencabut dan menanam itu terkadang nanamnya mencabut yang mazmumahnya
Tidak seimbang tadi semua. Maka disitulah kadang-kadang dibutuhkan kholwat. Tempo hari sudah kita bahas. Kenapa kita butuh ujlah dan kholwat? Karena pada saat kita antara tahalli dan tahali bersamaan di waktu yang sama. Dan sifat kita, keaiban kita tadi. Sifat sombong, iri, dengki, hasut semua. Nggak bisa kita tahan. Sama saja kau nabung ke bank 100.000 sehari. Besoknya nariknya pego. Ya lama-lama nggak ada saldo. Tapi persoalannya sahabat, biasanya pada saat kita yang ingat itu pada saat nabung, narik kita nggak ingat. Karena kesenangan waktu narik. Nabung, aduh berat ya dan duit ya. Ya. Tapi pada saat narik, kita ini pada saat nggak sadar. Nabungnya mah cepet, sekali ngambil gope. Coba. Tahu tuh, wah masa ya uang saya tinggal segini. Inilah persoalan. Jadi jangan sampai kita ini. Ya. Dikatakan oleh Imam Asy-Syarqawi, mengkonsentrasikan tekadmu untuk menghilangkan aib-aib yang tersembunyi dalam dirimu, seperti riya dan akhlak buruk. Dengan riadoh dan mujahadah lebih baik daripada engkau mencari tahu tentang takdir tersembunyi dan rahasia ketuhanan. Karena itu adalah bagian dari nafsumu. Mengetahui rahasia kegoiban tadi. Nafsu kita. Justru dengan hal demikian kegoiban itu tidak akan ada. Lebih baik fokuskan dalam bersihkan saja. Nah, kalau seandainya kita bisa sambil berjalan dalam kehidupan, nggak ada masalah. Antara menanam dan mencabut masih banyak menanam. Tapi kalau kira-kira menanam cuma 10, nyabutnya 15, stop. Misalnya dalam 1 bulan itu 3 hari. Kau diam. Mulut diam, pikiran diam, telingakan. Tadi, kaki lumpuhkan. Tadi semua. Hanya dengan cara itulah yang disebut dengan mujahadah. Berusaha yang sungguh-sungguh. Kalau ingin ada perubahan. Tadi semua. Jadi antara penyakit dan obatnya harus sejalan dari semua. Makanya tahalli, barulah tajali. Allah akan tajali kepada diri kita. Kepada apa? Nur kolbun yang ada dalam diri kita. Sehingga nanti bisa menjadi kolbun salim. Kolbu yang selamat. Kalau tadi cermin kolbu ini yang kita cabut dengan zikrullah itu. Antara nyabutnya 50 dan nanam sifat iri, dengki, hasud, sum'ah, godob, hubbud dunya, hubbur riyasah, hubbul jah, dan lain sebagainya. Tidak bertambah. Ini malah sebaliknya. Dikirnya 165. Tiap hari malah nambah dosanya 200, 300, 200, 300. Masih mendingan jalan di tempat. Tapi persoalannya kita pada saat melakukan hal-hal kebaikan. Yang kita ini sifat nafsu kita ini hanya ingat perkara yang baik. Makanya abah ini alhamdulillah 30 tahun udah pensiun. Jadi lebih enak. Bukan abah bagus. Sebenarnya enggak. Karena di imah ngomongkan batur. Oh batur. Tadi. Ngajelekan batur. Bestara gaul jeung batur. Tadi semua. Tadi. Paling jeung tetangkalannya ale wah ngobrol. Jeung kemang. Jeung lauk. Tadi semua. Tadi. Ningali jamal Allah. Ningali jalal Allah. Ningali kohar Allah. Pada saat pempelakan kemang. Lonyod. Wah kohar Allah. Ya. Jeung jalalna. Allah katanya. Ya itu. Alhamdulillah. Kalau dihitung-hitung, saya jauh lebih kaya dari mereka yang usaha. Dalam arti ya, kaya itu kan tadi. Bukan berarti duitnya lebih loba. Miskin itu bukan berarti gak punya duit. Ini kita suka kebalik. Orang kaya itu kalau menurut orang umum adalah orang banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak duitnya, banyak asetnya. Salah. Al-ghina itu adalah orang yang cukup. Merasa cukup. Tadi. Kalau abah merasa cukup. Hayang beli mobil cukup. Tadi semua. Hayangnya bangunan cukup. Tadi semua cukup. Dah yang leuwih. Yang penting cukup. Tadi semua. Tadi. Sementara al-fakir walaupun dia punya setengah bumi. Tapi besoknya ingin 3/4 bumi. Besoknya ingin 1 bumi. Besoknya ingin beli Mars. Itu fakir. Walaupun banyak. Karena rasa nyamannya itu tidak ada pada dia.
Beda dengan orang kaya. Mau sare tinggal tidur. Mau ngapain tinggal ngapain. Tadi semua. Sehingga malah kita udah loba dan nyebut lagi itu ceng. Wah, inilah yang harus ditimbang-timbang. Ulah nepi ka morajulang ngalepaskeun pesing, ngalanangan 10, micina 20 tadi semua. Rasaan melak. Pak Guru, sehat Pak Guru. Ya, inilah yang harus kita pahami. Nah, kemudian Ibnu Ajibah, pengamatanmu wahai manusia untuk mengetahui aib yang tersembunyi dalam dirimu lebih utama daripada pengamatanmu untuk mengetahui perkara gaib yang terhijab dari dirimu. Seperti mencari tahu rahasia orang lain dan kejadian masa depannya akan gak usah dicari. Karena hal itu kembali lagi kata saya juga tadi, gosok saja batu itu akan mantul cair. Makanya kenapa banyak orang memahami pirasat-pirasatnya tajam. Sebetulnya bukan dia menghususkan. Makanya tadi saya bilang tadi, dulu saya masih ingat sahabat, waktu saya di SMA, ya saya pernah senang berkelahi, ya karena saya ikut karateka naik merpati putih. Saya pernah dikeroyok 40 orang. Sehingga ayah saya kan tadi agak jawara. Kata bapak saya, pergi ke Kidari, eureun sakola sabulan. Anak haji kosasi eleh ke 40. Eureun sia. Hai. Akhirnya saya datang kata beliau ke Angnu. Saya berangkatlah ke Angnu, ke Cianjur. Itulah pertama kali saya kenal dengan pengusaha Angnu. Akhirnya ditanyakan, saya siapa ini? Saya Asep. Dari mana? Sagaranten. Mau jeung ngaji kosasi? Itu ayah saya nyuruh ke Allahu Akbar ngaji kosasi salam jangan gitu. Saperjuangan di Petilu. Itu tadi. Arek naon ka dieu? Mau ngapa ke sini kata beliau. Ang, sain bajar saifi angin ang. Galak gak ketawa ang. Hayang kebal. Arek naon? Hayang gelut. Akhirnya tadi. Kebal, nggak mempan api, mempan golok, jalan di angin, jalan apa. Semuanya itu milik Allah. Pada saat kamu sudah bersama Allah, seluruh makhluk akan tunduk padamu. Bukan ingin menundukkan makhluknya. Jangan kau mengajarkan saipi angin, ingin menundukkan angin. Jangan kau tundukkan besi untuk supaya mempan dengan tubuhmu. Ingat, pada saat kamu bersama Allah, laut pun tunduk pada Nabi Musa. Pada saat kamu bersama Allah, api pun tunduk pada Nabi Ibrahim. Pada saat kamu bersama Allah, pisau pun tunduk pada Nabi Ismail. Tunduk pada Allah semua. Pada saat kau bersama Allah, Nabi Nuh, laut pun tidak akan merusak bahtera Nabi Nuh. Tapi pada saat kau tidak bersama Allah, Abrohah yang memiliki pasukan gajah habis dengan hanya burung ababil. Namrud mati dengan nyamuk. Tadi. Bayangkan Nus. Penjahat yang luar biasa. Pasukannya puluhan ribu. Paeh naku rengit. Bali rengit nanti dihina ku Allah. Sabelahna saya pengen putus. Coba. Itu penghinaan Allah. Cek Allah sok. Si Namrud. Lawan aing. Tah. Ada nyamuk tuh patah sebelah. Masuk ke dalam hidung. Berkembanglah di tubuhnya. Tergrogotilah tubuhnya. Bayangkan. Intinya, sahabat, maka hikmah ini Syaitanillah mengajarkan kepada kita. Kalau ingin kita berakhlakul karimah, mentajalikan akhlak Allah tadi, sifat Rahman, sifat tadi pemaaf, tadi al-afu, al-ghafar, bahkan sifat benghar kaya, al-ghani, al-mugni, al-fatah, ar-razak, itu sifat Allah semua. Tadi semua. Bersihkanlah tadi semua. Maka itulah kenapa Hasan Al-Basri mengajarkan kepada kita istighfar. Percuma kau minta rezeki katanya kalau nggak ada dosamu masih ada. Percuma kau minta selamat kalau seandainya dosamu masih ada. Percuma kau minta sakti kalau selama dosamu masih banyak. Cukup bagimu istighfar. Kalau pengen sahabat cukup la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Istighfar sama dengan la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah, istighfar ada dalam la ilaha illallah. Maka inilah sebetulnya apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri.
kalah sakti dengan apa yang disampaikan Abah Anom. Kata Abah Anom, kamu mau apa? Dikir. Saya yang kaya, dikir. Saya ini, dikir. Apapun, dikir. Apa? Tinggal dikir yang mana, Abah? Kata Nabi, Abdul dikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Karena istighfar ada dalam la ilaha illallah. Subhanallah ada dalam la ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ada dalam la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah ada surga. Dalam la ilaha illallah adalah kunci penutup neraka. Dalam la ilaha illallah kunci keridhaan Allah. Karena la ilaha illallah itulah Allah. Kamu datang dari la ilaha illallah. Akan hanya bisa kembali bersama la ilaha illallah. Dan belajar pulang dengan mengamalkan la ilaha illallah. Ya. Hanya itulah kepada kita. Ya sahabat, ya mungkin apa yang Abah sampaikan tinggal 5 menit lagi lah. Yang Abah ingin sampaikan adalah apa namanya, tadi Abah oret-oret sedikit bahwa intinya apa namanya, tadi Abah ngambil dari apa namanya, dari Sarah Hikam ya, bahwa salah satu saja contoh di sini yang Abah ingin sampaikan adalah tadi bahwa dikatakan adalah keaiban manusia yang paling utama itu dikatakan adalah oleh Syekh Ajibah adalah yang disebut al-uyubul batiniyah itu adalah aib batiniyah yang tersebut pada diri. Misalnya adalah kahubil mali. Dan inilah penyakit kita. Kahubil mal adalah kecintaan kepada dunia. Jadi, inilah termasuk al-uyubul batiniyah yang ada pada diri kita adalah kahubil mal. Tapi ada 2 jenis hub, adalah hubbil mal. Yang pertama adalah cinta harta li ainil mal. Ada cinta harta li ainil mal. Jadi dia itu senang. Kalau dapat duit, kumpul aja. Tumpuk isukana hitung deui. Mungkin keluar, dibalanyakeun tak mung da duit teh. Hayang teh dihitung, ditumpuk, dihitung tadi semua. Buat dia pun enggak, dia senang aja gitu kan tadi. Tiap hari dia lihat buku rekening, tambah nabung, besok lihat lagi saldo, tambah nabung. Ini orang-orang yang gagal. Maka dikatakan di sini adalah ainul jahli tadi semua. Adalah kebodohan ainul. Ainul yang bodoh kan dari semua. Jadi itulah yang disebutkan ada cinta harta li ainil mal, cinta ainnya harta kepada duit, perhiasan, sebenarnya punya duit kumpul-kumpul beli emas, simpen di kotak. Tadi iman kebakaran, makanya kita nggak sedikit kan kebakaran rumahnya, habis duitnya, kebakaran rumahnya, hilang perhiasannya. Inilah disebutkan adalah yang dikatakan kahubil mal, yang termasuk dalam kategori adalah di ainil mal. Yaitu cinta ainnya harta, duit, perhiasan, sawah dan apapun yang tadi ya. Tadi. Kemudian yang kedua adalah hubbul mal li faidatihi, dari faidahnya. Dia orang itu cinta pada harta. Dia senang mengumpulkan harta. Kenapa? Dia senang beli makanan yang enak-enak, beli baju yang bagus-bagus, tadi semua. Makanan enak, bagus yang bagus-bagus dan lain sebagainya. Dia tutupi segala keinginannya. Tapi kewajiban dia untuk zakat, untuk sedekah, apalagi haji, itu duit-duit yang itu tuh nggak mau dia itu duit itu. Senangnya dihitung-hitung aja, ditumpuk-tumpuk tadi semua. Itulah yang Allah ingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla ilmal yakin la tarawunna jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Inilah ainul tadi yang disebutkan adalah hubbul mal li faidatihi. Tadi dia lebih banyak kepada apa dikatakan ada minal makil dari makanan, wal masyarib daripada minuman-minuman, wal malabis pakaian-pakaian, wal marokib tunggangan-tunggangan, wal manakih perempuan dan lain sebagainya. Wal senangnya pesta pora dengan perempuan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita cinta harta untuk berjuang untuk agama,
Boleh cinta harta. Tapi yang pertama adalah keluarkan kewajiban orang adalah pertama pada saat dia sudah cukup untuk istitaah untuk haji, daftarkan dulu kewajiban dia. Maka orang itu bisa kelihatan apakah hartanya itu harta yang berkah atau tidak. Lihat, duitnya itu mau disodakohkan nggak? Maka Abah sampaikan kemarin, musibah Cianjur itu bukan untuk orang Cianjur, untuk seluruh Indonesia. Peduli nggak? Minimal hatinya lah, ngelus dada. Tadi semua. Boro-boro dari ke Cianjur atau ngeluarkan duit. Itu sudah gambaran sebetulnya. Misalnya di grup, orang diumumkan begini, antangnya. Ayolah, gambar. Sebentar, silakan jawab sendiri. Ya. Termasuk bagian yang mana dirimu. Jadi semua, ya. Makanya kalau Abah lihat orang-orang yang makin pelit, yang makin kikir tadi, bukan makin nambah hartanya, bukan makin lancar bisnisnya, semakin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Ya. Nah inilah kepada kita adalah silakan hubbud dunia kepada kita, tetapi untuk tadi cinta dunia untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk bangun madrasah, bangun pondok pesantren, bangun tadi. Pertama majelis sendiri harus bagus. Jangan minta sumbangan pada orang lain. Itu untuk agama tadi. Kalau perlu untuk makan jamaah semua dari semua. Alhamdulillah tarus binima. 20 tahun kita buat majelis dari mulai depan sampai sekarang. Hanya itulah. Harta itu hanya untuk itu, ya semua. Makanya dicontohkan, ada orang sodakoh seperti Abu Bakar, ada orang sodakoh seperti Umar, ada orang sodakoh seperti Utsman. Ya kita mah minimal 2,5% aja dulu. Atuh, coba. Kalau kita ingin selesai urusan rezeki, ya tadi ya. Nah itulah yang Abah sudah jelaskan tadi. Ada Allah mencintai orang adalah ahla saho tadi semua. Orang-orang yang pemurah tadi semua. Karena sifat Allah itu pemurah, Rahman. Maka pada saat kita memerankan peran Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, berarti kita ini sudah memerankan peran Allah. Nah, Rahman dulu, terus tadi, baru nanti Aziznya akan datang, Ghaninya akan datang padamu. Makanya cari sakti, karena Allah itu Al-Aziz, Al-Jabbar, Qahar. Itulah kesaktian-kesaktian yang Allah akan munculkan pada dirimu. Ya, tapi nggak usah menghususkan mencari kegaiban tadi. Karena dengan kita terus mengolah diri pun sekalipun, hal-hal tadi akan muncul pada dirimu. Pemahaman daripada ilmu. Nggak usah mencari Allah. Allah yang mengenalkan dirinya pada dirimu. Nggak usah mencari rahasia Allah. Allah yang membuka rahasianya pada dirimu. Cukup kau kenali gadisnya, kau cintai gadisnya, maka dia akan menceritakan segala halnya tentang dirimu. Tentang dirinya kepada dirimu. Sehingga kau akan kenal kepadanya. Benar-benar kenal. Semua. Karena bukan engkau yang memaksa kenal padanya, dialah yang mengenalkan dirinya. Aku tuh begini, begini. Semuanya dijelasin sama dia, kelebihan dan kekurangannya. Nah inilah sebetulnya. Hikmah ini membawa kepada kita, leburkan kita ini adalah dengan mencari kekotoran, bersihkan aja dulu kotoran tadi semua. Tadi keaiban, celah-celah tadi dalam diri kita. Nggak usah mencari kegoiban yang nggak perlu pada diri kita. Bahkan termasuk jangan sampai zikir dibawa-bawa untuk urusan rezeki. Karena dengan otomatis nanti dia akan berjalan dengan sendiri ya. Ya sedikit lagi ya, karena bentar lagi ada menonton bareng bola nih ya. Maka prinsip supaya bebas dari hubbul mal, jangan anggap rezeki itu dari hasil kerja kita, walaupun yang kerja kita. Kan kita hidupnya dari dia tadi semua. Yang hidupnya dia, yang bekerja dia, yang melihat basar dia, yang melihat dengar sama dia, yang ngomong kalam dia. Kapan kamu kerja? Pada saat sholat juga sama. Amal itu yang berbuat Allah juga. Yang diriin kamu karena hidupnya. Semua. Itulah nanti akan melatih begitu. Makanya sebetulnya di MDNH ini sudah diterapkan semuanya. Di awal dengan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basir. Itulah aslam, penyerahan. Dari awal jangan pernah mengaku punya diri ini. Ini semua. Ya. Insya Allah nanti razaknya Allah, ghaninya Allah, mugninya Allah, zabarnya Allah, qaharnya Allah akan hadir pada dirimu. Termasuk rahmannya Allah, tawabnya, afu, ghafar, semua sifat Allah terjali. Sebagaimana kepada baginda wa innaka la'ala khuluqin adzim.
Tapi kalau kita tercurahlah dari pantulan cahaya Nur Muhammad, dari akhlak baginda Nabi, akhlakul karimah baginda Nabi akan memancar kepada kita. Syaratnya tadi bersihkan tadi kerak-kerak itu di situ ya tadi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh lagi adalah hubil jah, ada cinta jabatan. Cinta jabatan itu buruk. Karena saya bilang tadi ada tamu pada saya kiai dan ada orang-orang satu pengusaha sama mahkotanya. Pada saat senang dia jabatan, tadi semua. Direktur, presiden, direktur, apapun itu jabatan. Dia nggak sadar, di kepalanya itu ada mahkota. Merasa penting hidup di alam dunia ini. Dihormati banyak orang, dibutuhkan banyak orang. Nggak sadar itu. Di dunia dia punya mahkota. Dia hilang mahkota akhiratnya. Kalau ulama tadi sebaliknya, hijab nuraniahnya. Kalau dia diagungkan oleh murid-muridnya dan semua tadi. Semua tunduk pada dia. Dia punya mahkota di dunia ini. Yang tidak akan pernah kau bisa lihat. Yang dia kehilangan mahkota akhiratnya. Itulah hijab nuraniyah. Dari semua. Sehingga nanti pelan-pelan. Kehidupan agama nggak ada penting lagi pada dia. Inilah kehancuran. Sudah akan dimulai. Dari semua. Ya. Itulah hobi. Tapi kalau seandainya kita cinta jabatan. Tapi untuk membela. Harus. Kalau jabatan manajer. Misalnya sodako sekian juta. Jabatan direktur bukan naik, itu makin turun. Harusnya makin gede. Tapi kadang-kadang kalau itu adalah dengan cara yang salah, jabatan makin luhur, wewenang makin gede. Tapi kadang-kadang saya mengenal pengusaha sodako gemung. Nah, bahaya seperti ini. Maka dikisahkan nanti di penghujung itu kenapa? Salabah dan Korun. Pada saat mau matinya dia mau sodakohkan tuh duit telat. Nggak ada satupun manusia mau terima sodakoh dari Salabah dan Korun. Baca kisahnya. Makanya baca Quran itu, baca kisah itu terapkan. Bukan hanya oh aja begitu. Tapi inilah tarbiyah dari Allah kepada kita untuk kita praktekkan, jadikan. Kalau untuk menarik, untuk kita mengambil pelajaran. Kalau untuk yang jeleknya, buat kita mencari ancang-ancang, jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya tadi semua ya. Jadi silakan punya jabatan, silakan jadi pengusaha. Tapi tadi kebaikannya semakin harus lebih baik, ibadahnya semakin nambah, bukan sebaliknya tekor. Nah, ya inilah ya silakan ya. Jadi itu sajalah mungkin dari Abah yang Abah sampaikan pada malam hari ini kepada sahabat semua. Pada dasarnya hikmah ini pendek, tetapi pada dasarnya Abah mengkolaborasinya dengan dari beberapa kitab. Maka intinya walaupun adalah dikatakan tasawufuka adalah ilama batona pika minal uyubi, perhatianmu terhadap aib-aib yang tersembunyi dalam dirimu, khairun min tasawufika ilama hujiba anka minal uyubi, adalah lebih utama daripada perhatianmu terhadap hal-hal yang goib, kesaktian-kesaktian, membaca hal-hal yang goib, membaca isyarat-isyarat alam. Nggak usah, nanti akan sendirinya akan datang padamu, seolah-olah malaikat datang memberitakan padamu kabar-kabar apa yang akan datang kepada dunia ini. Ini ya tadi. Tapi jangan semua dengar yang begitu, karena banyak juga iblis juga begitu. Datang dari paranormal, datang dari ini, datang dari orang itu disebut apa namanya yang bisa melihatnya? Indigo. Lain itu. Tadi ada kabar dari pembisiknya malaikat, ada setan. Hati-hati ya. Nah, inilah ya harus dipahami kita ini. Dan sekarang ini betul kata kemarin Gus Yahya, sudah hilang para aulia Allah. Ulama-ulama sekarang ini jadi dukun lolobana kan dari semua. Tadi ya. Iya, mudah-mudahan karena tadi ingin kesaktian tadi semua. Kenapa kalau dia sakti? Karena dia bisa demo dengan kesaktiannya tadi semua. Ya. Kalau kata Abasi dia mah jeung sireu mengistiwani tadi semua. Karena tadi ngebersihkan itu ku sireu kuat barentol awak tadi semua ya. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya khususnya bagi Abah. Mohon maaf ya, karena dalam menyampaikan ilmu itu terkadang barangkali ada yang tersinggung. Nah, maka dulu kata guru saya, pengarsa Uwa, kalau kamu mendengarkan ngaji hikam tersinggung, bagus. Berarti memang kamu masih begitu, kan tadi semua ya. Tapi kalau seandainya yang tersinggung pun tidak, tapi perbuatannya begitu,
berarti memang udah bebalnya luar biasa. Nah itu luar biasa. Nah itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.